Roda selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Itu juga dialami orang tuaku. Ayah sejak muda diberi kepercayaan untuk mengelola sebuah rumah makan masakan Padang oleh seseorang. Rumah makan itu cukup terkenal karena masakannya yang nikmat. Ayah mengambil ilmu memasak dari sana dan di rumah ayah mengajari ibu. Akhirnya mereka punya keahlian memasak. Ayah dan ibu berniat untuk membuka rumah makan sendiri. Saat ayah menyampaikan niatnya itu, alhamdulillah majikan ayah memberi dukungan. Rencana ayah dan ibu sepertinya akan segera terwujud. Nafkah yang diberikan ayah untuk ibu selama ini sebagian disisihkan. Dan untungnya ibu sangat piawai mengelola keuangan. Ibu selalu berpikir bahwa di rantau ini mereka harus punya tabungan untuk berjaga-jaga kalau-kalau ada musibah. Gayung pun bersambut. Kami ikut bahagia karena sekarang ayah memiliki rumah makan masakan Padang yang diberi nama Awak Bana. Artinya saya benar atau benar-benar sudah milik saya. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Baru sebulan berjalan rumah makan ayah, ternyata Allah memberi kami ujian. Tetangga ayah yang menjual nasi goreng mengalami kebakaran. Peristiwa kebakaran itu berimbas ke rumah makan ayah. Ayah tidak dapat menyelamatkan barang-barangnya karena kobaran api menghadang ayah masuk ke dalam rumah makan. Si jago merah melenyapkan semua impian ayah dan ibu. Beruntung ayah dan ibu masih mampu menyelamatkan diri. Barang-barang yang dibeli ayah dengan tabungan ibu berubah menjadi abu. Ayah sedih. Ayah begitu terpukul dengan kejadian ini. Jiwa ayah sedikit terganggu dengan kejadian itu. Beruntung ibuku begitu tegar. Ibu berusaha menenangkan ayah. Ibu meminta ayah bersabar untuk mengikhlaskan semua yang terjadi. Meminta ganti rugi juga tidak mungkin, karena tetangga ayah itu pun juga sedang menderita. Kami iba melihat orang tua kami, tapi kami pun tak dapat berbuat apa-apa. Itulah yang namanya nasib. Manusia punya rencana, tapi Tuhan berkehendak lain. Padahal kami punya impian indah saat ayah berniat membuka rumah makan sendiri. Sejak peristiwa kebakaran itu, ayah jadi banyak melamun dan satu perubahan yang membuat kami sedih. Ayah menjadi sedikit kasar. Ayah begitu sensitif dan mudah tersinggung. Ayah menjadi sedikit kasar apalagi kepada ibu. Kami kadang sedih, tapi kulihat ibu tetap sabar. Untuk mengisi kekosongan, aku mencoba menawari ayah untuk membuka warung sembako di rumah. Beruntung, ayah sudah memiliki rumah di daerah Bekasi. Semula ayah menolak, tapi untunglah ibu bersedia. Ayah rupanya punya rencana lain. Ayah berniat menjadi pedagang kaki lima. Ayah memiliki kemampuan bermain harmonika, karena itu terpikir oleh ayah untuk menjual harmonika. Kami keberatan, apalagi ayah sudah mulai berusia, dan saat itu jiwa ayah masih labil. Untunglah ayah memaklumi alasan kami. Jadilah ayah mengikuti saran kami membuka warung di rumah menjual kebutuhan sehari-hari. Lagi-lagi ayah dan ibu harus menelan kekecewaan. Dagangan mereka kurang laku karena banyak yang dagang di sekitar rumah ibu. Hasil penjualan di rumah tak mampu memenuhi kebutuhan ayah, ibu, dan satu adikku yang belum berkeluarga. Kami sering membantu ayah dan ibu, apalagi ini memang sudah menjadi kewajiban kami untuk orang tua. Tapi rupanya mereka malu dan iba pada kami. Secara ekonomi, alhamdulillah,
kami mampu membantu mereka, apalagi adik-adikku. Kehidupan mereka jauh lebih baik dari aku. Tapi itulah ibu, jangankan meminta, diberi pun sering beliau tolak. Orang tuaku tak pernah menadahkan tangan, walau kepada anak sendiri. Adik-adikku umumnya berbisnis, berbeda dengan aku. Aku mengajar di salah satu sekolah negeri di bilangan Jakarta Pusat. Alhamdulillah, aku sudah diangkat menjadi pegawai negara sipil. Semua berkat motivasi ibu. Sempat aku mau mundur, padahal aku sudah mendapatkan beasiswa ikatan dinas. Orang yang berada di belakang kesuksesanku adalah ibu. Suamiku juga seorang guru, tapi statusnya masih honor. Kasihan dia, puluhan tahun sudah pengabdiannya, namun belum juga terbuka kesempatan menjadi pegawai negeri sipil. Entahlah, kapan kesempatan itu akan datang. Aku dan anak-anak hanya bisa berdoa, semoga kesempatan itu akan datang. Dari pernikahan kami dikaruniai 3 orang putra. Karena harus bekerja dari pagi hingga sore, anak-anakku bawa sekolah di Jakarta. Sementara anakku yang nomor 3, yang baru berusia 4 tahun, Sandi, kutinggalkan bersama Simba. Sempat anakku alergi gara-gara salah makan. Bagian muka anakku tumbuh koreng-koreng. Rupanya Simba memberi makanan yang memang pantangan untuk anakku. Simba sempat minta maaf kepadaku. Sejak saat itu, ada rasa was-was saat aku harus meninggalkan si kecil. Saat ibu tahu anakku sakit, ibu minta diizinkan menjaga anakku. Apalagi ibu dengar Simba mau pulang ke kampung. Bukan karena aku marah, tapi Simba mau tinggal di kampung untuk mengurus warisan orang tuanya yang baru saja meninggal. Awalnya aku takut saudara-saudaraku salah sangka menganggap aku memanfaatkan tenaga ibu untuk menjaga anakku. Tapi karena itu kemauan ibu dan kesepakatan keluarga, aku siap menerima ibu. Sejak itulah, ibu tinggal bersama keluargaku. Terpaksa ibu berpisah dengan ayah karena ayah tidak mau meninggalkan rumahnya. Ibu kembali ke rumah ayah seminggu 2 kali, yaitu Rabu dan Jumat. Sedih sebenarnya, tapi apa boleh buat, ayah tinggal bersama dengan adikku.